Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika ada seseorang yang mampu melihat bukan wajah kita, bukan pakaian kita, bukan jabatan kita, tetapi langsung menembus ke dalam hati? Di tanah Jawa yang masih berselimut kabut tradisi dan kepercayaan lama, hiduplah seorang wali yang dikenal karena kelembutannya. Sebagian orang menyebut beliau memiliki kasaf, kemampuan yang Allah anugerahkan untuk mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Banyak yang mengaitkannya dengan karomah para wali seperti yang dahulu dinisbatkan kepada tokoh-tokoh besar, di antaranya Sunan Kalijaga, meski kisah ini berdiri pada jalurnya sendiri. Wali itu tidak pernah mengaku memiliki keistimewaan. Ia berjalan di pasar seperti orang biasa, duduk di langgar kecil beratap rumbia, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Namun, siapapun yang datang dengan niat tersembunyi, selalu pulang dengan hati yang tergetar. Konon, awal mula anugerah itu datang setelah bertahun-tahun beliau menjalani riadah dan suluk dalam kesunyian. Ia mengasingkan diri bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk membersihkan batin dari noda ria, hasad, dan cinta berlebihan pada pujian manusia. Dalam sujud panjangnya, ia memohon satu hal saja, agar Allah menjadikannya wasilah hidayah, bukan pusat perhatian. Dan pada suatu malam, ketika langit begitu sunyi, dan angin berdesir lembut di sela pepohonan, ia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan suara yang terdengar, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan kejernihan rasa. Seolah-olah tirai tipis antara dirinya dan rahasia hati manusia mulai tersingkap. Ujian pertama datang tanpa aba-aba. Seorang saudagar kaya memasuki kampungnya. Pakaian mahal, tutur kata lembut, wajah penuh senyum. Ia menyampaikan niat ingin bersedekah besar untuk membangun surau. Penduduk kampung menyambutnya dengan hormat, namun sang wali hanya menatap dengan tenang. Dalam diam, beliau merasakan getaran lain, bukan keikhlasan, melainkan keinginan dipuji. Ada hasrat agar namanya diabadikan di dinding surau. Ada keinginan agar orang-orang menyebutnya dermawan paling mulia di wilayah itu. Tanpa membuka aib, sang wali berkata pelan, sedekah yang paling berat bukan pada jumlahnya, tetapi pada rahasianya. Saudagar itu tersantak, wajahnya berubah. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam batinnya, kecuali dirinya sendiri dan sang wali. Beberapa hari kemudian, datang seorang pemuda yang dikenal sering membuat keributan. Wajahnya keras, tatapannya tajam. Banyak orang menjauh ketika ia melangkah ke masjid. Namun kali ini, sang wali justru memanggilnya mendekat. "Apa yang kau cari, anak muda?" Pemuda itu terdiam. Ia sendiri tak mengerti mengapa kakinya membawanya ke sana. Dalam hatinya, ada penyesalan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dosa yang ia sesali, tetapi gengsi membuatnya tak pernah mengaku. Sang wali menepuk pundaknya dengan lembut. "Air mata yang belum jatuh itu, jangan kau tahan lagi." Pemuda itu kegeroboh dalam tangis. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin wali itu tahu bahwa di balik wajah kerasnya ada hati yang sedang hancur? Sejak saat itu, berita tentang kemampuan sang wali menyebar. Ada yang datang untuk mencari bimbingan, ada yang datang sekadar ingin menguji, bahkan ada yang berniat menantang dan mempermalukannya. Namun kemampuan mengetahui isi hati bukanlah kemudahan, itu adalah beban yang berat. Bayangkan, mengetahui kebencian yang tersembunyi di balik senyuman, menyadari pengkhianatan yang belum dilakukan, merasakan niat buruk bahkan sebelum terucap. Suatu ketika, seorang pejabat daerah datang dengan rombongan besar. Dia ingin memastikan
Apakah wali itu benar-benar memiliki kemampuan luar biasa atau sekadar cerita rakyat dalam hatinya? Pejabat itu menyimpan niat menjatuhkan. Ia ingin menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan rumit tentang agama. Sang wali menyambutnya dengan biasa saja, tidak menunjukkan keistimewaan, tidak pula menunjukkan rasa takut. Namun saat percakapan dimulai, tiba-tiba wali itu berkata, "Ilmu tanpa kejujuran akan menjadi senjata yang melukai pemiliknya sendiri." Ucapan itu seperti anak panah, tepat menghantam sesuatu yang tersembunyi. Pejabat itu terdiam, tangannya gemetar. Malam itu, sang wali duduk sendirian. Ia memandang langit. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, jika kemampuan ini membuatku merasa lebih tahu daripada hamba-Mu yang lain, maka cabutlah. Jangan biarkan aku tertipu oleh diriku sendiri." Karena ia tahu, kemampuan melihat hati orang lain bukanlah puncak perjalanan, itu justru awal dari ujian yang lebih dalam. Suatu hari, ia berhadapan dengan seseorang yang hatinya begitu gelap, hingga bahkan dirinya sendiri ragu, apakah yang ia rasakan benar-benar cahaya petunjuk, atau sekadar bisikan prasangka. Siapakah orang itu? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pertemuan tersebut? Dan apakah kemampuan mengetahui isi hati benar-benar membawa keselamatan, atau justru membuka pintu fitnah yang lebih besar? Malam itu bukan malam biasa. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit seolah menahan sesuatu. Di sudut kampung, beredar kabar bahwa seorang lelaki asing telah tiba. Ia tidak banyak bicara, tetapi sorot matanya tajam dan langkahnya mantap. Orang-orang merasa tidak nyaman, meski tak mampu menjelaskan sebabnya. Keesokan paginya, lelaki itu datang ke langgar tempat sang wali biasa mengajar. Pakaiannya sederhana, namun auranya tegas. Ia duduk tanpa memberi salam. Murid-murid saling pandang, sebagian merasa tersinggung. Sang wali mempersilahkannya masuk dengan isyarat lembut. Lelaki itu menatap langsung ke wajah sang wali, seakan menantang tanpa kata. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. Di saat itulah, sang wali merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya tidak langsung terbaca, bukan karena gelap, melainkan karena berlapis. Ada luka yang dalam, ada dendam yang dipelihara, ada kekecewaan kepada para tokoh agama masa lalu. Tetapi di balik semua itu, tersimpan serpihan kejujuran yang belum padam. Sang wali terdiam lebih lama dari biasanya. Murid-murid memperhatikan dengan heran. Biasanya beliau segera menasihati atau menyapa dengan kalimat yang menembus inti persoalan. Kali ini, beliau justru memilih diam. Lelaki itu akhirnya berbicara. "Benarkah engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia?" Nada suaranya datar, tetapi mengandung getar yang tajam. Sang wali menjawab tenang, "Aku tidak mengetahui apapun kecuali yang Allah izinkan untuk kurasakan." "Kalau begitu," ujar lelaki itu, "katakan apa yang ada di dalam hatiku." Suasana menjadi tegang, beberapa murid menahan napas. Namun sang wali tidak tergesa. Ia memandang lelaki itu bukan dengan tatapan menilai, tetapi dengan empati yang dalam batinnya. Ia memohon agar yang ia rasakan bukan sekadar dugaan. Perlahan ia berkata, "Engkau pernah berharap kepada seseorang yang kau anggap mewakili agama, lalu harapan itu hancur. Sejak saat itu, engkau mengira kebaikan hanyalah topeng." Tubuh lelaki itu menegang, wajahnya berubah, bukan karena marah, tetapi karena tersentuh pada titik yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Sang wali melanjutkan, "Engkau datang bukan untuk menjatuhkan, engkau datang untuk memastikan
bahwa cahaya itu masih ada. Kalimat itu membuat lelaki tersebut terdiam sepenuhnya. Berita tentang peristiwa itu menyebar luas. Orang-orang semakin yakin bahwa sang wali benar-benar mampu membaca hati. Sebagian datang dengan rasa hormat, sebagian lain datang dengan ketakutan. Dan ketakutan itu mulai berubah menjadi bisikan-bisikan. Apa jadinya jika ia mengetahui semua rahasia kita? Bagaimana jika ia menyimpan pengetahuan itu untuk mempengaruhi orang? Kekaguman perlahan bercampur kecurigaan. Sang wali mulai merasakan jarak yang tak kasat mata. Orang-orang berbicara sopan di hadapannya, tetapi di belakang mulai muncul keraguan. Ada yang menuduhnya memiliki ilmu yang tidak wajar. Ada yang menyebutnya terlalu berbahaya. Di satu sisi, ia mampu menyentuh hati manusia. Di sisi lain, kemampuan itu menjadikannya pusat perhatian yang tidak ia inginkan. Pada suatu senja, beliau kembali duduk sendiri. Kali ini bukan hanya berdoa, tetapi merenung lebih dalam. Ia menyadari sesuatu yang sangat halus. Kemampuan mengetahui isi hati orang lain bisa saja menumbuhkan rasa tersembunyi dalam dirinya. Perasaan lebih paham, lebih tajam, lebih dalam dibandingkan yang lain. Dan itu adalah pintu kesombongan yang paling samar. Jika ia mampu melihat keburukan orang, tetapi gagal melihat bayangan kesombongan di dalam dirinya sendiri, maka seluruh anugerah itu berubah menjadi musibah. Disinilah pergulatan batin yang lebih berat dimulai. Bukan lagi menghadapi orang-orang yang datang menguji, melainkan menghadapi dirinya sendiri. Apakah ia masih mampu menjaga kerendahan hati ketika semua orang menganggapnya istimewa? Apakah ia sanggup menutup mata terhadap rahasia orang lain ketika ia diberi kemampuan untuk mengetahuinya? Dan yang paling berat, akankah ia tetap memilih diam ketika suatu hari nanti ia mengetahui sebuah rahasia besar yang jika diungkap dapat menyelamatkan banyak orang? Namun jika salah langkah justru menghancurkan segalanya. Dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat dalam. Mengetahui isi hati manusia bukanlah kemuliaan terbesar. Yang jauh lebih mulia adalah menjaga hati sendiri agar tetap bersih ketika diberi kelebihan. Betapa sering kita ingin tahu rahasia orang lain, tetapi lupa mengoreksi niat di dalam diri. Kita mudah menilai, cepat menyimpulkan, dan merasa paling memahami. Padahal bisa jadi yang paling sulit untuk kita kenali justru adalah bayangan kesombongan yang tumbuh perlahan di hati kita sendiri. Sang wali dalam kisah ini tidak pernah bangga dengan kemampuannya. Ia justru takut jika anugerah itu menjadi ujian yang menjerumuskannya. Ia lebih memilih menutup aib daripada membukanya. Ia lebih memilih memperbaiki daripada mempermalukan. Dia lebih memilih diam daripada memanfaatkan pengetahuan untuk meninggikan diri. Disitulah letak pelajaran terbesarnya. Bukan soal karomah. Bukan soal keistimewaan. Tetapi soal adab, soal amanah, dan soal kerendahan hati. Mungkin kita tidak diberi kemampuan membaca isi hati manusia. Tetapi setiap kita diberi kemampuan membaca diri sendiri. Setiap kita diberi kesempatan untuk membersihkan niat sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum menilai orang lain. Maka mari kita bertanya pada diri kita malam ini. Apakah ibadah kita benar-benar karena Allah atau karena ingin dipuji? Apakah kebaikan kita murni untuk menolong atau agar dianggap baik? Apakah kita sudah lebih sibuk memperbaiki hati sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti sampai di sini. Renungkan, resapi, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak yang mengambil hikmah.
Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kuat Anda rasakan dari kisah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti kanal ini, agar tidak tertinggal kelanjutan cerita yang akan mengungkap ujian terbesar Sang Wali. Semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan niat kita, dan menjadikan kita hamba yang rendah hati dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.